Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel Muslim True Light, Cahaya Kebenaran Islam. Ditemani saya, Atmam. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, Pak Surya. Apa kabar Pak Surya? Alhamdulillah baik. Lama nggak ketemu Mas. Iya. Baik-baik saja ya Pak ya. Alhamdulillah. Everything is okay. Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya malam hari ini. Yang sebentar lagi malamnya udah larut malam, tapi nggak apa-apa. Oke, kali ini kita ada di segmen From the Dark Side to the Bright Side, dan akan mengusung tema Moving Out of Buddhist to Islam, ya, hijrah dari agama Buddha ke agama Islam. Ya, tamu kita kali ini saya temani dengan Pak Surya. Pak Surya ini mualaf tapi sudah lama ya Pak ya. Juga sebenarnya bukan mualaf lagi. Tapi nggak apa-apa, yang kita ingin Bapak sharing ke kami ya pengalaman Bapak sebelum mendapatkan hidayah itu. Langsung aja ya Pak, berapa lama sih menjalani sebagai umat Buddhis saat itu? Saya itu lahir dalam keadaan Buddha tahun 62, jadi ini udah bangkotan ya. Iya. Tahun 62 saya lahir, kemudian di SD saya belajar agama Katolik, di SD Katolik saya. Tapi di rumah saya belajar agama Buddha. Di rumah itu ayah saya suka ngajak ke wihara. Nah disitulah Surya kecil ini belajar agama Buddha. Jadi diberitahukan tentang bagaimana sejarahnya Buddha, apa saja ajaran kebaikan yang dilakukan, yang diberikan oleh Buddha. Tapi sempat belajar bahasa agama Katolik juga ya Pak? Di sekolah 6 tahun ya, tiap hari kan doa Bapa kami yang ada di surga dan sebagainya. Itu tiap hari itu Bunda Maria, dan ada pelajaran agama. Dan di rumah ajaran Buddha. Di rumah agama Buddha, Ya, campur ibu saya kadang Konghucu. Oh, iya. Jadi memang multi ya, tapi masih nggak bertentangan waktu itu. Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik yang di sekolah tanpa ada rasa apa-apa, maklum anak-anak masih. Nah itu lulus SD, saya masuk SMP. SMP negeri, di sana tidak ada guru agama Buddha. Akibatnya saya memilih keluar kelas kalau ada pelajaran agama. Nah, itu yang di SMP. Nah di situ mungkin ada hikmahnya, ketemu Islamnya tuh di situ. Dari mana Bapak pertama kali mendapatkan hidayah mengenal Islam ini? Jadi mengenal Islam itu tidak satupun yang mengajak, tetapi saya karena pernah izin keluar kelas karena bukan agama saya kan yang dipelajari, itu di luar tuh rasa sepi, orang-orang belajar, saya kesepian. Saya terpikir kalau 3 tahun saya seperti ini terus, ngapain saya merasakan kesendirian di luar kelas. Akibatnya saya minta izin ke guru agama Islam, Pak boleh nggak saya mulai minggu depan saya di kelas saja, di kelas tidak keluar. Mungkin di situ titik awalnya saya mengenal Islam. Kenapa? Guru membolehkan dengan syarat tidak mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Oke, kalau cuma syaratnya itu udah. Sejak saat itu sampai kelas 3 SMP saya selalu berada di kelas. Tidak di luar kelas lagi ya? Dengan suasana, tidak di luar kelas, dengan suasana ya belajar agama Islam, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada cerita sirah Nabi, ada fikihnya, macam-macam. Di situ saya mengenal Islam, baru mengenal ya. Oke. Lalu yang menginspirasi Bapak untuk mengenal Islam itu apa ya? Saya waktu SMP itu kan ada yang katanya kalau waktu itu ada beberapa cerita dari teman-teman mualaf nih yang katanya mendengar azan hatinya jadi terenyuh atau apa itu. Kalau Bapak sendiri apa yang menginspirasi? Kalau saya ini perbandingan ketuhanannya. Jadi saya tidak mendiskreditkan agama Buddha ya. Di agama Buddha itu saya diajarkan tentang adanya Adi Buddha, kemudian ada Buddha yang mengajarkan kebaikan,
itu bagi saya guru kebaikan. Kita dilarang tamak, dilarang loba, dilarang membunuh, dilarang minuman keras, dilarang hal yang porno. Itu ada aturannya. Nah, cuma saya nggak kenal Tuhannya. Buddha yang sosok ada patungnya itu bukan Tuhan. Itu adalah Buddha personifikasi dalam bentuk patung. Nah, saya nggak kenal Tuhannya, tetapi lebih banyak ke etika, bahwa ini ada konsep yang saya pahami sejak dulu adalah dalam agama Buddha itu kita hidup dalam penderitaan. Jadi itu konsep yang dianggap kalau kita ingin bahagia, berbuat karma yang baik, maka kita akan masuk ke alam yang lebih baik. Kalau kita selalu berbuat baik, kita akan masuk ke alam nirwana, nibbana. Di sana kita akan bebas dari tunggal akhir. Nah, itu untuk konsep agama Buddha. Nah, dalam Islam berbeda banget ini. Ketemu ajaran Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad yang disebut utusan Allah, ada Allahnya, ada personifikasi yang tidak digambarkan, tetapi dia berkata-kata. Dia menginginkan kita berbuat sesuatu kepadanya. Dia mengaku sebagai pencipta dan kita disuruh untuk menyembah kepadanya. Nah, itu bedanya di situ. Itu ya yang jadi inspirasi ini dari pemikiran ya. Ya, karena di tiap hari dikasih pemikiran. Jadi ada perubahan konsep tentang Tuhan, bertambah ya. Ada bertambah. Kemudian saya terpikir, kira-kira saya ini akan selamat dengan agama yang mana ini? Nah, jadi konsep selamat, wah ini kalau Tuhan ini benar ada, Allah itu benar ada, kemudian saya tidak menyembahnya padahal dia menyuruh, saya kena. Nah, di situ ada perasaan gelisah. Kayaknya saya ingin atau saya harus masuk Islam ini, karena Islam ada Tuhannya dan dia mengajak kepada kita untuk kembali kepada Dia. Begitu. Pada tahun berapa Bapak memutuskan pindah ke agama Islam? Tahun 77. Berarti itu Bapak usia keberapa itu? 15 tahun pindah ke Islam ya? Iya, 15 tahun pindah ke Islam. Perasaan Bapak saat itu bagaimana pertama kali hijrah ke agama baru ini, Islam? Saya rasanya itu dari Buddha ke Islam, menemukan sesuatu yang menenangkan saya. Jadi kalau dalam agama Buddha saya diajarkan ini dan itu, dalam Islam tetap ada. Dalam Islam juga dilarang berzina, dilarang minum-minuman keras, dilarang berdurhaka sama orang tua. Tapi dalam Islam ditambah, bukan hanya etika hidup sesama manusia dan alam, tetapi ada etika terhadap Tuhan. Kita ini ciptaan dan wajib untuk taat pada Tuhan. Dan itu yang membuat saya merasa lebih nyaman dalam Islam. Saat memutuskan masuk agama Islam itu bagaimana tanggapan keluarga saat itu? Apakah Pak Surya Bapak mengalami ya tindakan-tindakan seperti dikucilkan atau bahkan tindakan yang lebih dari itu, kan ada yang diusir lah apa gitu? Ya. Alhamdulillah saya nggak mendapatkan seperti itu, cuma tetap ada intimidasi. Kenapa sih harus pindah agama? Agama itu sama baiknya. Kenapa sih harus pindah repot-repot? Kadang ibu saya juga bilang, kenapa sih harus bolak-balik ke masjid, disebutnya tunggang-tungging. Itu karena memang tidak mengetahui kenikmatan sebagai seorang muslim yang menemukan waktu-waktu untuk beribadah. Jadi keluarga Bapak menanggapinya secara toleran ya? Iya, toleran. Artinya tidak sampai membuat saya tersisih. Tapi bertanya, kenapa harus pindah agama? Gitu. Saya jawab aja, saya membutuhkan ini. Dan ada pengalaman nggak Pak? Kadang kan orang masih mu'alaf itu kan masih goyah ya. Saat-saat itu Bapak menjadi mu'alaf yang baru, itu kan bagaimana cara mempertahankan hidayah yang sudah didapat ini, yang untuk selalu istiqomah menjadi seorang muslim. Nah itu ada, Bapak bisa share ke kami, apakah ada kegelisahan lagi, ingin balik lagi, atau memang udah inilah jalan saya, inilah agama saya yang terakhir, atau bagaimana Pak? Sepertinya untuk kegelisahan itu nggak pernah muncul. Jadi nggak pernah saya terpikir untuk balik atau memikirkan agama apa lagi ya. Karena kan sebagai seorang mu'alaf kan masih lemah Pak. Jadi memang harus ditemani salah satunya. Nah mungkin di sini saya
belajar agama Islam itu 3 tahun jadinya, dengan segala konsep Islam yang untuk anak SMP ya. Iya. Saya ditemani seorang kawan saya namanya Pak Yazid, dulu ya teman sepantaran. Teman saya Yazid ini yang selalu bermain, kadang kita ke masjid bareng atau kita ke perpustakaan, ke masjid kemudian belajar, nginep, lalu sampai sholat subuh kita belajar agama. Jadi beliau yang menjadi apa? Ya kayak teman ya. Jadi partner, partner untuk bisa istiqomah dalam Islam. Itu perlu itu. Iya, memang seorang mu'alaf memang harus mempunyai teman yang bisa diajak share, terutama yang mereka yang memiliki keilmuan yang lebih dalam Islam ini. Yang susah itu kadang ya mungkin menyesuaikan diri perubahan kebudayaan ya. Yang tadinya kalau budaya Tionghoa itu ada yang ya beribadah di depan altar. Pas waktu-waktu itu saya harus berada di luar atau tidak berada di sana. Itu ada perasaan ya jauh dari keluarga. Tapi untungnya tidak terlalu lama. Yang penting saya tidak beribadah, tapi setelah itu saya bergaul aja dengan keluarga yang non muslim tadi. Tadi kan Bapak bilang tadi dari pihak keluarga itu menerima ya, responnya tidak memaksa, tapi ya mereka welcome. Tapi apakah ada intervensi dari pihak keluarga? Kenapa nggak balik lagi gitu ke agama semula? Enggak ya? Nggak pernah ada. Mungkin karena waktu saya masuk Islam bapak saya sudah nggak ada, dan bapak saya itu yang memang aktif dalam agama Buddha. Kakak-kakak saya juga tidak begitu menekankan agama Buddha saya. Kemudian ya ibu saja yang merasa saya itu kok pergi meninggalkan budayanya gitu loh. Pernah ada terlontar, siapa nanti yang merawat saya kalau saya meninggal gitu loh. Kan beda beda perlakuannya. Iya. Dan saya katakan ya nggak ada masalah. Ya itulah. Iya ya. Saya dengar beberapa tahun terakhir ini Bapak sering dimintai untuk ceramah. Itu apakah Bapak belajar Islam secara mendalam atau ada education khusus gitu? Saya setelah SMP, SMA, di SMA juga ya belajarnya dari sekolah, dari guru ya, dari guru di sekolah. Tidak ini. Cuma di luar kelas saya aktif dengan pesantren Hidayatullah. Mungkin masuk pernah dengar. Di sana ada ustadz yang kemudian tiap minggu kita bertemu dan mengkaji. Selesai SMA saya pindah ke Jogja. Saya lahir di Samarinda dan pindah ke Jogja. Di sana kuliah, dan di luar kuliah, di luar kelas saya belajar agama Islam lagi. Nah di sini yang membentuk saya berpengetahuan Islam. Kemudian saya punya komunitas Islam. Yang mendorong saya ceramah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kamu masuk Islam? Iya, jadi orang itu yang saya harus jawab, dan mereka minta saya ngomong di depan. Nah, akibat itu ya saya jadi semacam testimonial ya Pak. Ya, testimoni, dan kemudian akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Tidak cerita tentang kenapa saya masuk Islam lagi, tetapi tentang kemuliaan Islam, begitu. Iya. Pak, terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana supaya ya terinspirasi dengan perjalanan hidup Bapak dari seorang Buddha yang dulunya sekarang sudah menjadi seorang Muslim yang sangat-sangat tidak akan tergoyahkan apapun dengan kalau saya berpesan begini, setiap agama punya nilai-nilai, dan nilai-nilai itu tidak usah kita benturkan. Artinya kalau kita sedang beragama ini, ya udah, itulah agama yang kita anut. Tapi manakala ada kegelisahan dalam jiwa, kemudian kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan cahaya, kemudian kita terpikir untuk pindah agama, itu salah satu kita merenung. Mungkin saat itu kita sedang diberikan kesempatan untuk berpikir tentang agama yang selain agama yang kita anut. Nah, saya mengajak kalau itu datang, ya coba bukalah hati. Nah, Islam memberikan sebuah ajaran yang rasional, yang kemudian monoteisme, yang dimana kita percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan itu buat simpel.
kita tidak lagi harus mikirkan Tuhan-Tuhan yang lain, tapi kita mantep Gusti Allah gitu. Iya benar Pak. Satu lagi Pak, pesan untuk teman-teman mualaf nih yang baru masuk Islam. Pesannya apa gitu Pak, biar ya mensupport mereka biar nggak goyah lagi gitu, gimana Pak? Ya, ada beberapa teman mualaf yang masuk Islam di sini juga yang kita coba berikan pengertian bahwa yang pertama itu adalah kita meyakini Allah itu esa. Kalau itu yakin, maka selanjutnya adalah Allah itu mengutus nabinya, Nabi Muhammad, dan Nabi itu membawa kita di dalamnya ada keyakinan tentang malaikat, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Jadi belajar konsepsi dasar tentang Islam itu perlu. Karena kalau enggak, ya kita nggak punya pegangan, nggak punya kokoh. fondasi. Ya, itu yang penting kita pegang teguh akidah Islamiyah. Oke, ingin ngobrol panjang lebar nih, tapi ya waktunya sudah larut, ini udah mulai larut nih Pak. Jadi maaf saya harus sudahi dulu. Oke, terima kasih Pak Surya atas waktunya. Terima kasih. Mas Batman. Oke guys, demikian tadi interview kali ini dalam segmen From the Dark Side to the Bright Side. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan klik loncengnya. Oke? Thank you for watching this video. We hope you all like this video. See you on the next videos, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.